Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian? Apa kabar hari ini? Semoga puasa kalian tetap semangat, hati tetap adem, dan yang paling penting adalah fokusnya nggak gampang buyar ya. Selamat datang kembali di podcast aku, tempat kita ngobrol santai tapi bikin hidup kita makin berkualitas. Nah teman-teman, pernah nggak sih kalian tuh ngerasa kalau misalnya bulan Ramadan itu kayak punya sayap? Hmm, rasanya baru kemarin kita niat sahur pertama, tahu-tahu udah masuk fase 10 hari kedua misalnya. Terus tahu-tahu udah lebaran aja. Saking cepetnya, kadang kita ngerasa 24 jam itu nggak cukup. Akhirnya apa? Ramadan kita cuman lewat gitu aja. Rutinitasnya cuman pindah jam makan, nahan lapar, tidur lebih lama, terus buka puasa. Udah gitu aja setiap hari. Rasanya rugi banget kan ya, kalau misalnya modal waktu yang cuma sebulan dalam setahun ini nggak kita maksimalin. Aku sering mikir kayak gini nih teman-teman, kenapa ya banyak dari kita yang ngerasa Ramadan itu hambar? Jawabannya mungkin karena kita kehilangan roh ya dari Ramadan itu sendiri. Kita sibuk sama urusan perut, sibuk nyari takjil, sibuk mikirin baju lebaran, tapi kita lupa kalau inti dari bulan Ramadan ini adalah momentum buat ngeriset diri kita secara total. Iya, ngeriset bukan hanya setengah-setengah, tapi full, total dari keseluruhan hidup kita yang sebelum-sebelum dari bulan Ramadan. Nah, di episode kali ini, aku mau bedah gimana caranya memaksimalkan waktu 24 jam kita selama Ramadan, biar nggak cuma numpang lewat aja. Aku mau kita semua punya strategi biar jadi pemenang di tahun ini. Bukan menang dengan lomba kayak sama orang lain ya, tapi menang di dalam diri kita sendiri. Menang dalam mengelola waktu. Pertama, aku mau kita benerin dulu nih mindset kita. Banyak dari kita semuanya kalau misalnya puasa itu mikirnya, aduh lemes nih, mending tidur aja seharian biar nggak kerasa puasanya. Nah, terus ada istilahnya, tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Terus kita telan mentah-mentah sampai akhirnya kita tidur dari subuh sampai maghrib. Nah, teman-teman, itu namanya bukan ibadah, tapi skip kenyataan. Padahal kunci produktivitas di bulan Ramadan itu bukan soal seberapa banyak kita tidur, tapi seberapa pinter kita mencuri waktu di sela-sela ibadah untuk hal-hal yang bermanfaat. Ini mencuri sesuatu yang bermanfaat ya, bukan mencuri yang kayak oknum-oknum lain gitu loh. Aku punya satu target utama yang pengen aku share ke kalian semuanya. Satu target yang menurut aku wajib banget kita bawa selama 24 jam ini adalah one day one juice. Kenapa sih harus Al-Quran? Kenapa sih harus satu hari itu satu juz? Nah teman-teman, coba bayangin skenario ini. Ada saatnya kita tuh nanti bakal sendirian, bener-bener sendirian di sebuah tempat yang gelap, yang sempit, yang gak ada cahaya, yang gak ada teman. Cuman diri kita sendiri. Yang nemenin cuman Al-Quran aja. Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita hafal selama di dunia ini, itulah yang bakal nemenin kita di alam kubur nanti. Di saat semua orang ninggalin kita, Al-Quran tetap berada di sebelah kita. Bayangin aja ya, kalau misalnya kita hidup di dunia itu nggak pernah menyentuh Al-Quran, atau bahkan udah jauh banget dari Al-Quran, udah bertahun-tahun nggak ngaji, udah berpuluh-puluh tahun nggak ngaji. Siapa yang bakal nemenin kita di gelapnya alam kubur nanti gitu loh. Jadi kita tuh mulai sekarang gitu ya, semakin dewasa kita harus mikirnya tuh sampai situ teman-teman. Kita harus yakin bahwa kehidupan dunia ini itu tuh ada kehidupan lagi. Dunia ini ibaratnya cuma orang ngerantau yang lagi nyari uang buat modal balik kampung. Ya kampungnya kita adalah akhirat nanti gitu loh. Kita bakal kembali kepada asal muasal kita pertama sebelum kita diturunkan ke dunia. Kalau misalnya kita ngerasa kayak dunia ini tuh segalanya, dunia ini tuh sangatlah istimewa. Kita bakal terus-terusan haus, kita bakal terus-terusan terlena di dalamnya gitu loh. Dengan sesuatu yang fana, dengan sesuatu yang rusak gitu kan. Iya nggak sih? Kalian kadang mikir kayak gitu nggak teman-teman? Kayak adanya orang yang meninggal, adanya orang-orang yang dipanggil duluan, kemudian adanya bencana, adanya hujan, matahari dan segala macam. Itu siapa yang menggerakkan gitu loh. Itu siapa yang membuat skenario tersebut kalau bukan Allah? Kenapa Allah bisa
mematikan orang, terus kita nggak mikir bahwa nantinya bakal ada kehidupan lagi nggak ya? Gitu loh, paham nggak maksudnya kayak gini? Kadang aku berpikir ya, misalnya standar keadilan hidup itu adalah dunia. Kita udah kalah banget, kalah. Yang menang ya orang-orang yang berduit, orang-orang yang berjabat, yang punya jabatan maksudnya, dan orang-orang yang orang dalam gitu loh. Itu standarnya nggak ada kalau misalnya dunia dijadikan standar untuk kebahagiaan gitu loh. Dan alhamdulillah Allah memberikan standar kebahagiaan atau standar standar yang paling tinggi gitu ya. Itu tuh orang yang bertakwa. Paham kan maksudnya? Jadi orang yang selama di dunia ini dia itu yang pertama mengerjakan kebaikan, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya, berkata baik, dia selalu bertaubat, dia nggak pernah merasa paling soleh, paling pintar dan segala macam. Itu nanti bakal dapat apa yang dia tanam gitu loh. Ibaratnya di dunia ini dia nanam suatu kebaikan, nantinya bakal dia petik lagi di akhirat suatu kebaikan itu. Tapi kalau dibalik, kita di dunia itu naudzubillah min dzalik mabuk-mabukan, nggak melakukan kebaikan, melanggar perintah Allah, mencaci maki orang, merasa paling hebat dan segala macam, kita bakal memetik sebuah duri ibaratnya, duri yang melukai tangan kita di akhirat nanti. Serem kan? Makanya kita pilih yang mana nih? Mau yang enak atau yang nggak enak gitu loh. Karena ujiannya orang yang benar-benar beriman, ujiannya orang-orang yang dekat sama Allah, itu tuh emang dibuat kayak gitu. Jadi seberapa kuat sih kita menahan ketidakenakan di dunia ini gitu loh. Kalau misalnya Allah kepengen ngasih kita semuanya, bisa banget. Itu tuh bagi Allah tuh kecil banget gitu loh. Kamu pengen apa? BMW? Langsung Allah kasih. Kamu pengen apa? Kulkas 15 pintu? Langsung Allah kasih. Tapi prosesnya Allah kan nggak kayak gitu. Kalau misalnya prosesnya Allah sekali kita minta apa langsung dikasih, harusnya adil juga dong kalau misalnya kita melakukan dosa langsung dikasih hukuman sama Allah. Tapi kan Allah seadil itu teman-teman. Ketika kita melakukan dosa, Allah nggak langsung menghukum kita. Allah malah kasih kesempatan kita buat bertaubat. Gitu loh. Sebaik itu Allah sama kita. Makanya nih, di bulan Ramadan yang hampir mendekati Lebaran gitu ya. Aku nggak tahu kalian nonton ini di waktu kapan. Intinya aku bikin video ini ketika Ramadan, Ramadan 2026 di hari ke berapa ya ini ya? Tanggal 23 kalau nggak salah. Aku lupa. Ya mungkin ke hari kelima lah ya. Manfaatkan waktu sebaik mungkin teman-teman. Coba dulu deh, karena ini bulannya Al-Quran, coba usahakan satu hari satu juz. Kalau misalnya belum mampu ya satu hari berapa halaman kayak gitu loh. Intinya lebih banyak interaksi sama Al-Quran daripada sama gadget. Oke? Nah, mungkin itu aja sebagai pengingat bagi diri aku dan bagi kalian. Semoga Allah mudahkan setiap urusan kita. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan terima kasih. Cuma suara biasa, tapi semoga menjadi pengingat yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.